Hai semua, balik lagi sama Calon Sarjana. Internet dan juga media sosial sudah menjadi bagian penting dalam hidup manusia. Alasannya itu karena melalui hal-hal tersebut, informasi lebih cepat tersebar, baik positif maupun negatif. Dan yang infonya itu lagi ramai tersebar saat ini, udah pasti kalian tahu lah apa kan? Tapi salah satu infonya tersebut guys, malah agak berbau konspirasi. Hai, Calon Sarjana, sini kita akan jelasin cerita sebuah novel memprediksi kemunculan virus Wuhan sejak tahun 1981. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin ini dengan nikmatin videonya. Sejak bulan Desember tahun 2019, dunia internasional digemparkan oleh kemunculan virus baru yang mengingatkan kita semua terhadap wabah SARS dan juga MERS. Dan seperti banyak orang tahu juga, virus bernama SARS-CoV-2 ini diduga berasal dari penjualan daging hewan di kota Wuhan, Tiongkok. Baru deh, dari virus tersebut, penyakit virus Wuhan tuh mulai tersebar guys. Penyebarannya pun juga dipermudah karena virus tersebut tuh bisa berpindah lewat batuk ataupun flu. Dan sampai sekarang sudah ada 85.000 orang terjangkit virus tersebut, 3.000 orang meninggal yang tersebar di puluhan negara. Tapi biar gak cuma fokus ke negatifnya doang, udah ada sekitar 45.000 orang yang berhasil sembuh dari penyakit tersebut. Dan pastinya di tengah-tengah kekacauan yang diakibatkan virus Wuhan, ada banyak sekali informasi yang tersebar terkait virus serta penyakit tersebut. Beberapa juga ada yang salah, tapi ada juga tuh yang setengah benar juga setengah salah guys. Salah satu contohnya adalah informasi terkait buku yang katanya memprediksi virus Wuhan. Tanggal 16 Februari lalu, akun Twitter bernama Nick Hinton mengupload foto buku berjudul The Eyes of Darkness karya Dean Koontz. Di postingan tersebut ada foto lain yang nunjukin beberapa kata, kalimat, dan paragraf yang jujur bikin aku tuh geleng-geleng kepala. Soalnya apa yang ada di buku tersebut bener-bener terasa nyata karena mirip sama kondisi sekarang guys. Coba deh kalian lihat, ada omongan soal Tiongkok dan juga Wuhan 400 kan? Dan pastinya kalian semua tahu dong kalau Wuhan itu adalah kota pertama yang terjangkit virus. Oke, gue jelasin dulu deh. Jadi, buku karyanya si Dean Koontz ini bercerita tentang seorang ibu yang kehilangan nyawa anaknya setelah suatu tragedi di tempat perkemahan. Terus, cerita juga terkait dengan konspirasi pemerintahan dan juga senjata pemusnah massal. Nah, Wuhan 400 tersebut adalah nama dari senjata pemusnah massal yang dibuat di Tiongkok dalam cerita buku itu guys. Tapi kok mulai jadi serem ya pas tahu soal ini? Berasa kayak di Simpson aja kan yang ngeprediksi masa depan? Apa jangan-jangan guys, info di buku tersebut tuh sebenarnya bener? Ya, kayaknya ada banyak orang yang percaya sih bang. Apalagi post Twitter tadi udah di-like sama sekitar 3.600 orang dan dapat 1.700 retweet. Bahkan nih ya, media berita internasional seperti Independent dan juga Fox News juga memberitakan soal apa yang ada di buku tersebut. Dan kalau cerita di bukunya beneran ngepresentasiin kejadian di dunia nyata, ya fix pada parno lah langsung. Kita share deh ya biar gak makin ada kesalahpahaman. Jadi sebenarnya gini guys, kayak yang tadi udah dibilang, buku ini adalah novel fiksi bergenre thriller. Dan novelnya ini pun dipublish pas tahun 1981. Lebih tepatnya waktu Perang Dingin masih bergejolak antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Kan dulu pas pertama kali rilis cover bukunya tuh kayak begini guys. Dan kalau kalian bingung kenapa nama penulisnya itu beda, alasannya karena Lee Nichols adalah nama samaran Dean Koontz waktu belum terkenal. Terus nih yang di-upload sama si Om Nick Hinton sebenarnya adalah novel edisi kedua yang sudah direvisi. Jadi Eyes of the Darkness tuh direvisi dan juga dibikin edisi keduanya karena Perang Dingin tuh berakhir pada tahun 1991. Nah, ada beberapa perbedaan antara edisi pertama dan edisi kedua. Kalau di edisi kedua kan nama senjatanya tuh Wuhan 400 dan dikembangkan sama pemerintah Tiongkok. Sementara di edisi pertama namanya adalah Gorky 400 dan dikembangkan oleh pemerintah Uni Soviet. Buat kalian tuh guys yang nggak tahu, Gorky ini adalah sebuah nama daerah di pinggiran kota Moskow, Rusia. Alasan edisi pertamanya seperti itu adalah karena memang setting waktunya saat di tengah-tengah Perang Dingin guys. Tapi setelah Perang Dingin berakhir, baru deh bukunya direvisi dan referensi terhadap Rusia langsung diganti menjadi Tiongkok. Berarti bisa dibilang informasi dari tweet tersebut bukanlah sesuatu yang sepenuhnya benar. Ya emang sih ya di edisi keduanya ada sebut-sebut Wuhan dan juga Tiongkok. Tapi itu kan setelah udah direvisi guys. Dan kita harus ingat lagi ya, buku tersebut adalah cerita fiksi yang dirilis tahun 1981. Berarti apa yang ada di buku itu dan kesamaannya dengan kejadian sekarang jatuhnya tuh cuma kebetulan doang. Atau bisa jadi sang penulis memilih kota Wuhan karena memang memiliki banyak fasilitas riset, contohnya Institut Virus Wuhan. Pastinya sebagai penulis, dia gak bakal sembarang milih tempat dong dan melakukan riset tentang lokasinya. Abis itu aku juga sempet lihat postingan orang yang nunjukin referensi dari buku berjudul End of Days.
Di situ, sang penulis bernama Sylvia Brown membuat prediksi kalau di tahun 2020 akan ada penyakit seperti pneumonia yang menyebar ke seluruh dunia. Buat sedikit konteks, buku ini tuh ditulis pas tahun 2008 dan berisi beberapa prediksi mengenai kiamat masa depan, guys. Dan ya, menurut aku sih, misalnya kita ngelis berbagai macam kemungkinan dunia bisa kiamat, pasti bakal ada 1 atau 2 yang kelihatannya tuh bener. Coba lihat aja paragraf yang ini. Katanya di tahun 2010 bakal ada bakteri pemakan daging manusia yang bisa nyebar dengan sangat cepat. Tapi buktinya guys, bakteri seperti itu emang udah ada sejak dulu dan disebut sebagai necrotizing fasciitis. Dari situ aja udah ketahuan kalau bukunya itu bener karena fenomena itu emang sudah ada di dunia ini guys. Ya ibaratnya gini guys, jam yang mati aja tetap bakalan bisa bener di 2 waktu yang berbeda. Mungkin itulah ya analogi yang cocok untuk menggambarkan semua kemungkinan tersebut tadi. Bener banget, beberapa media internasional seperti Reuters pun udah ngasih tahu tuh guys faktanya seperti apa. Dan Facebook pun juga nge-flag postingan terkait kedua buku itu karena termasuk fakta yang gak sepenuhnya benar. Gua ngerti sih di saat manusia ketakutan, kita tuh bakal berpikir gak rasional. Makanya informasi yang dapat tuh langsung ditelan mentah-mentah. Cuma gak usah lah kita percaya soal hal ini. Ngapain juga sih kita harus paranoid sama hal yang enggak? Kalau emang mau fokus sama virus tersebut, mending kita itu lebih cari informasi gimana bisa mencegah biar gak tersebar. Ayolah guys, kita berusaha lebih positif daripada ketakutan yang bisa ngebuat kita jadi kacau balau. Oke guys? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.